Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah mewariskan untuk umatnya itu harta benda. Tidak pernah mewariskan dalam bentuk istana yang megah, emas, intan, permata, tidak. Karena itu warisan yang nantinya akan bisa menyesatkan manusia. Boleh jadi ketika kita diberikan warisan berupa harta benda, justru itu akan semakin menjauhkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berapa banyak orang yang kaya raya, ya, orang tuanya kaya raya, hartanya berlimpah ruah, pabriknya luas, misalkan perusahaannya di mana-mana, kaya raya. Begitu dia mati, maka warisannya itu akan jatuh kepada anaknya, dan sering terjadi warisan justru akan menghancurkan persaudaraan anak-anaknya, akan menjadi bahan rebutan anak-anaknya. Sehingga sangat boleh jadi mereka akan terpecah, perang saudara dan lain sebagainya. Itu kalau seorang tua mewariskan kepada anaknya berupa harta benda. Kalau si anak tidak dibekali iman, nggak dibekali agama, maka dia akan gampang dihancurkan oleh harta benda yang diwariskan dari orang tuanya itu. Baginda Rasulullah tidak pernah mewariskan untuk umatnya itu harta benda. Tetapi yang diwariskan dari baginda Rasul itu sangat berarti, jauh lebih berarti daripada harta benda. Ini bisa kita lihat misalkan dalam sebuah hadis, taraktum fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima. Aku tinggalkan untukmu wahai umat Islam dua warisan yang berarti dariku. Apa itu? Kitaballahi wa sunnat rasulihi. Pertama adalah kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Yang kedua, wa sunnat rasulihi, yaitu sunnahnya baginda Rasul. Ini dua warisan yang ditinggalkan baginda Rasulullah kepada kita umatnya. Yang kalau dua warisan ini bisa kita pegang, lan tadillu, ya, itu tidak akan bisa menyesatkan orang. Kita akan menjadi orang yang lurus. Kita akan menjadi orang yang lurus dan tidak akan pernah tersesat. Ya. Ini dua warisan yang jauh lebih berarti daripada emas, intan, permata yang mungkin setinggi gunung, ya, misalkan. Dua yang ditinggalkan baginda Rasul ini lebih bagus daripada istana yang megah, bahkan lebih bagus daripada dunia. Yaitu pertama, kitab Allah. Ini warisan pertama dari baginda Rasul, kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim adalah warisan dari baginda Rasulullah yang hingga sampai hari ini masih bisa kita pegang. Dia merupakan petunjuk untuk hidup manusia. Hudan linas, petunjuk hidayah untuk manusia. Sehingga yang berpegang teguh kepada Al-Quran ini, ya pantas kalau kemudian dia tidak akan tersesat. Karena Al-Quran akan membimbing dia kepada jalan kebenaran. Al-Quran akan membimbing dia kepada hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran akan membimbing dia masuk ke dalam surganya Allah. Di Al-Quran merupakan petunjuk hidup yang kalau kita pegang itu, kita akan lurus selama-lamanya, tidak akan pernah mengalami tersesat. 30 juz, 6.666 ayat, 114 surah, semuanya menjadi warisan dari baginda Rasulullah yang akan memberikan kita petunjuk ke jalan yang benar. Di siapapun yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, sebagai rumus kehidupannya, sebagai imam, maka Al-Quran akan membimbing dia. Tetapi sebaliknya kalau kita membelakangi Al-Quran, kita mengesampingkan Al-Quran, kita menghindar diri dari Al-Quran, bahkan kita injak-injak Al-Quran,
maka Al-Quran tidak akan bisa memberikan hidayah dan petunjuk untuk kita. Ini musibah. Nah, ini musibah. Kalau Al-Quran sudah kita asingkan dalam kehidupan kita, ini musibah. Betapa tidak, Al-Quran merupakan petunjuk dari Allah. Petunjuk dari Allah yang harus kita pegang. Sementara petunjuk yang dibuat oleh manusia, manfaatnya apa? Tidak akan bisa memberikan manfaat banyak. Petunjuk dari manusia untuk manusia. Tapi kalau petunjuk itu datangnya dari Allah, maka itu akan membawa kita kepada keselamatan dunia maupun akhirat. Sebab itu jadikanlah Al-Quran sebagai imam dalam kehidupan kita. Kalau Al-Quran kita jadikan sebagai imam dalam kehidupan kita, maka kita bisa lihat seperti jalannya sholat berjamaah. Imam selalu akan dipatuhi oleh makmum. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Imam iktidal, makmum iktidal. Imam salam, makmum pun salam. Makmum tidak boleh mendahului imam. Imam harus ditiru oleh makmum. Al-Quran adalah imam kita. Kita adalah makmum. Maka apa yang dipetuahkan Al-Quran, apa yang disampaikan Al-Quran, ya harus kita patuhi. Layaknya kita sebagai makmum yang mengikuti gerakan imam. Kita tidak boleh mendahului gerakan imam. Artinya kita tidak boleh mendahului ketetapan Al-Quran. Jangan sampai kita membuat hukum yang bukan bersumber dari Al-Quran. Maka hukum yang yang bersumber dari bukan Al-Quran, maka dia akan seperti sarang laba-laba. Akan seperti sarang laba-laba, rapuh adanya, tidak akan bisa menjadi pegangan. Di orang selamanya akan hidupnya akan lurus, akan diberikan hidayah dari Allah kalau dia tetap berpegang kepada Al-Quranul Karim. Peganglah dia, ya. Jadikan dia sebagai bacaan utama harian kita. Jangan sampai kita pagi-pagi sudah baca Quran, sementara Al-Quran gak disentuh. Umumnya kita ya selesai subuh, duduk di depan rumah, di teras rumah, menunggu apa? Menunggu tukang koran. Sampai dapat korannya kita kemudian asik baca koran itu. Sementara Al-Quran gak pernah kita sentuh. Kita khusyuk membolak-balik koran halaman 1 sampai halaman terakhir mencari informasi yang penting buat kita. Sementara informasi yang jauh lebih penting dari Al-Quran gak pernah kita jamah. Buat apa informasi dunia kita buru? Sementara informasi akhirat tidak pernah kita sentuh. Ya kita boleh memburu ya, informasi dunia, berita-berita dunia kita buru agar kita cerdas. Agar kita gak ketinggalan informasi. Agar kita mengikuti perkembangan zaman. Itu harus. Tetapi informasi Al-Quran yang memuat berita-berita akhirat, itu yang harus lebih kita buru. Yang harus kita lebih rajin membacanya. Untuk apa? Memperbaiki iman kita. Memperbaiki akidah kita. Memperbaiki kualitas penghambaan kita kepada Allah. Menambah iman kita, takwa kita kepada Allah. Kalau yang diburu hanya informasi dunia, berita dunia, manfaatnya hanya menambah wawasan semata. Tidak bisa menambah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi warisan yang pertama yang baginda berikan kepada kita adalah kitab Allah. Kitab Allah. Al-Quranul Karim ini. Yang kedua, wasunnat rasulihi. Rasulullah memberikan warisan kepada kita setelah Al-Quran. Yang kedua, wasunnat rasulihi. Itu sunnahnya Rasulullah. Ya. Sunnah atau kebiasaan dari kehidupan Rasulullah yang bisa dijadikan sebagai pedoman hidup kita. Kalau Al-Quran ini merupakan firman-Nya Allah, adapun sunnah itu semua yang terdapat dalam diri baginda Rasul itu sunnah. Baik itu perkataannya, perbuatannya, ketetapannya, semua menjadi hukum
hukum. Semua bisa menjadi sebuah petunjuk hidup kita. Ya. Karena sunnah ini adalah sebagai penjabaran dari kitab Allah. Ya. Al-Quran yang masih sifatnya global diuraikan melewat hadis atau sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama yang menjadi contoh adalah baginda Rasul, maka kita akan mendapatkan petunjuk dari itu. Ya, ini yang kemudian mematahkan. Dulu ada kelompok namanya kelompok ingkar sunnah. Ya, ada satu kelompok namanya kelompok ingkar sunnah zaman dulu. Ya, kelompok ini yang kemudian menganggap tidak penting sunnah. Mereka langsung kepada Al-Quran. Ya. Karena hukum yang otentik menurut mereka adalah satu, Al-Quran. Kalau sunnah, kalau hadis, itu bersumber dari baginda Rasul yang mereka anggap kurang valid. Kenapa? Karena baginda Rasul dianggapnya manusia biasa seperti kita. Yang ucapannya bisa salah, ini kan keliru. Ya. Nggak mungkin kita bisa beragama kalau hanya menggunakan Al-Quran saja. Karena Al-Quran tidak terperinci. Misalkan saja Al-Quran memerintahkan kita aqimis sholat, dirikanlah sholat. Al-Quran nggak memperinci seperti apa gerakan sholat. Ada rukuknya, ada sujudnya, bacanya ini, bacanya itu, ada salamnya. Ya. Semua itu dijelaskan lewat sunnah, itu hadis. Jadi nggak masuk akal kalau ada orang yang mengabaikan sunnah langsung mengambil Al-Quran itu nggak masuk akal. Bagaimana bisa dia beribadah itu? Sementara Al-Quran hanya menjelaskan global saja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa. Coba ada nggak tata cara puasa dalam Al-Quran? Tidak ada. Puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari dalam Al-Quran tidak disampaikan. Yang membatalkan puasa ini, yang disunahkan puasa ini, cara puasa seperti ini. Dalam Al-Quran nggak dijelaskan. Semua itu bisa kita temukan dalam keterangan sunnah, keterangan hadis. Jadi nggak mungkin orang beribadah sementara dia masih belum tahu tata caranya. Nah, tata cara ibadah itu hadis yang menjelaskan, sunnah yang memaparkan itu. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Ada nggak di Al-Quran berapa besaran zakat? Tidak ada. Kapan waktunya kita bayar zakat? Tidak ada dalam Al-Quran. Apa yang perlu kita bayar? Bentuknya apa? Beraskah, gandumkah, jagungkah, uangkah, atau apa? Al-Quran nggak menerangkan ke sana. Hanya kutiba alaikumussyam. Diwajibkan atasmu berpuasa. Tata caranya bagaimana? Dijelaskan dalam sunnah. Dalam hadis baginda Rasulullah. Ucapan baginda Rasul. Ya. Jadi kelompok ingkar sunnah ini ngada-ngada. Ya. Ngada-ngada mereka itu. Ya, alhamdulillah sekarang sudah dibasmi. Ya. Dia menganggap bahwa Nabi itu manusia biasa kok. Ya, seperti kita ya mungkin ucapannya juga banyak yang salah dan ternyata hadis pun banyak yang dhaif, banyak yang maudhu. Ini terbukti bahwa ucapan baginda Rasul tidak menjadi sebuah pegangan menurut mereka. Memang hadis itu ada yang maudhu, ada yang dhaif, tapi banyak pula yang hasan. Yang sahih ini yang kita ambil. Karena bagaimanapun juga di zaman baginda Rasul banyak juga oknum-oknum yang ingin membuat suatu petuah, ya, suatu katakanlah nasihat yang ingin menyamakan ucapan baginda Rasul, ingin menandingi hadis. Atau ucapan baginda Rasul yang memang perawinya itu cacat, tidak nyambung, sehingga menjadi dhaif. Tetapi yang hasan itu banyak. Yang sahih, yang valid itu banyak. Jangan kemudian ada hadis yang dhaif, hadis maudhu, kita anggap Nabi banyak celahnya, banyak cacatnya, bukan. Sangat boleh jadi di antara manusia ada yang ya, ingin melakukan niat-niat tertentu menyelewengkan sebuah hadis. Itu ada saja ya kemungkinan ke sana itu.
Tapi yang jelas baginda Rasulullah jangan pernah disamakan dengan kita. Secara fisik ya sama dengan kita. Jasmaninya, rohaninya sama dengan kita. Baginda Rasulullah itu manusia biasa. Basyarun la kal basyar. Manusia seperti pada umumnya manusia, tapi ada yang berbeda dari manusia pada umumnya. Secara fisik, jasmani, rohani, Nabi sama dengan kita. Artinya Nabi ya manusia biasa. Dia bisa lapar, bisa haus, bisa marah, bisa senyum, bisa bahagia, bisa ngantuk. Manusia biasa. Tapi kualitasnya beda dengan kita karena beliau merupakan Rasulullah. Gitu. Ucapannya bisa menjadi sebuah hukum. Bagaimana mungkin bisa disamakan dengan kita? Biarpun yang namanya permata itu batu, ya, jamrud itu batu. Ya, kita samakan dengan batu kerikil kan nggak bisa. Sama-sama batunya iya. Tapi kalau batu kerikil ya nggak bisa dipakai. Ya. Harganya pun murah. Paling-paling dipakai untuk ngaspal jalan, untuk pembangunan rumah. Harganya murah. 1 juta, 2 juta bisa dapat kerikil 1 truk. Tapi 1 butir batu jamrud ya, itu barangkali harganya sampai ratusan juta barangkali. 1 butir sama batunya, sama kerasnya, sama benda matinya, tapi nilainya beda. Yang 1 batu kerikil untuk aspal jalan, yang 1 jamrud nih. Ya, sudah istimewa harganya mahal ya. Permata, intan, ini kan sama batu. Sama batunya cuma nilainya beda. Itulah kita dengan baginda Rasulullah. Sama manusianya ya. Memiliki kepribadian yang sama. Memiliki watak yang sama. Karakter yang sama. Tapi nilainya beda. Artinya apa? Nabi ya manusia biasa seperti kita. Karakter manusia apa? Ya bisa makan. Dia bisa lapar. Bisa ngantuk. Ya, bisa emosi. Bisa senyum. Bisa bahagia. Itu karakter dasar manusia. Yang dimiliki oleh kita pun dimiliki oleh baginda Rasulullah. Sebagai manusia biasa, beliau bukan malaikat ya. Nabi juga berpotensi melakukan sebuah kesalahan, maka ada beberapa ayat yang sifatnya menegur Nabi itu ada. Abasa misalkan, abasa wa tawalla an ja'ul a'ma. Ini ayat yang merupakan teguran untuk baginda Rasulullah. Artinya secara rohani jasmani Nabi sama dengan manusia pada umumnya, tapi nilainya beda karena beliau merupakan Rasulullah. Manusia pilihan Allah yang ucapannya jauh dengan ucapan kita. Ucapan kita nggak ada manfaatnya. Ya. Biarpun kita omongannya benar, ya, omongannya berbobot, tapi dibanding dengan ucapan baginda Rasulullah ya jauh. Jadi 2 warisan yang diberikan oleh baginda Rasulullah. Yang pertama kitab Allah, yaitu Al-Quran. Yang kedua wa sunnata rasulihi, sunnah. Hadis-hadis yang fungsinya memaparkan Al-Quran ini. Ya, jadi keduanya maupun dari Al-Quran maupun As-Sunnah ini, dua-duanya merupakan warisan yang kalau kita pegang, kita akan selamanya selamat. Kita tidak akan tersesat selamanya.